Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang post traumatic stress disorder. Dengan saya Novaras Aditya Ramadhanito. Saya Mega Oktaviani. Saya Noval Nurhandika Gumalang. Apa itu post traumatic stress disorder? Menurut Townsend tahun 2009, post traumatic stress disorder adalah suatu pengalaman seseorang yang mengalami peristiwa traumatik yang dapat menyebabkan gangguan pada integritas diri individu, sehingga individu ketakutan, ketidakberdayaan, dan trauma tersendiri. Yuk kenali gejalanya. Dalam DSM-5, ada 4 kategori utama yang diusulkan. Yang pertama, mengalami kembali peristiwa traumatis secara mengganggu. Maksudnya itu orang tersebut mungkin memiliki ingatan yang berulang atau mimpi buruk yang berulang atas peristiwa tersebut. Mungkin saja orang tersebut sangat marah dan menunjukkan tanda reaksi fisiologis terhadap keingatannya atas peristiwa yang tidak menyenangkannya. Lalu yang kedua, menghindari rangsangan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Beberapa mungkin mencoba menghindari semua peringatan tentang acara atau kejadian tersebut. Mereka menghindari beberapa yang menjadi trauma dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, ada tanda-tanda lain dari perubahan mood dan kognitif selama trauma. Ini dapat mencakup ketidakmampuan untuk mengingat aspek-aspek yang penting dari peristiwa tersebut. Kognisi yang negatif, yang terus-menerus lalu menyalahkan diri sendiri atau orang lain di sekitarnya atas kejadian tersebut yang menimpa dirinya. Emosi negatif yang meresap dalam dirinya. Kurangnya minat atau keterlibatan dalam aktivitas yang signifikan terhadap lingkungan di sekitarnya. Orang tersebut juga merasa terlepas atas orang lain atau merasa sendirian atau kesepian. Lalu ketidakmampuan untuk mengalami hal-hal yang positif secara emosi. Yang terakhir ada meningkatnya emosi dan reaktivitas, lebih sensitif terhadap orang lain. Gejala-gejala ini termasuk perilaku mudah tersinggung, agresif, perilaku yang sembrono atau merusak diri sendiri. Perilaku ini juga mencakup terhadap sulit tidur atau tetap terbangun, kesulitan untuk berkonsentrasi dan peka terhadap lingkungannya, kewaspadaan yang berlebihan, dan respon terkejut yang sangat berlebihan. Step untuk self-diagnosis. Jika kamu memiliki trauma atau gejala seperti di atas, hubungi psikolog terdekat. Penanganan PTSD. Ada 2 macam penanganan PTSD, yaitu menggunakan farmakoterapi, dapat berupa terapi obat, dan psikoterapi. Ada 3 tipe psikoterapi yang dapat digunakan untuk menangani PTSD, yaitu anxiety management. Terapis akan mengajarkan beberapa keterampilan untuk membantu mengatasi gejala PTSD dengan lebih baik. Yang kedua ada kognitif terapi. Terapis membantu untuk mengubah kepercayaan yang tidak rasional, yang mengganggu emosi dan mengganggu kegiatan-kegiatan kita. Yang terakhir ada exposure terapi. Para terapis membantu menghadapi situasi yang khusus. Orang lain, objek, memori, atau emosi yang mengingatkan pada trauma dan menimbulkan ketakutan yang tidak realistik dalam kehidupan. Pemicu munculnya post traumatic stress disorder. Yang pertama adalah tingkat keparahan masalah penyebab trauma. Misalnya saja kita baru saja mengalami kecelakaan yang hebat. Itu bisa menjadi penyebab dan pemicu utama terjadinya post traumatic stress disorder. Yang kedua adalah faktor neurobiologis. Faktor ini disebabkan oleh ketidakberfungsiannya syaraf dan otak, sehingga menciptakan sebuah trauma-trauma yang mungkin
akan dialami oleh seorang individu. Sekian dari kelompok kami tentang post traumatic stress disorder. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.